Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa kembali di Flutter kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghandle respon dari API. Ya, ini kadang-kadang bikin ribet ya, bikin ribet. Respon yang seperti apa contohnya? Saya contohkan saja langsung. Misalnya, ya, kita boleh teman-teman boleh pakai ini ya, boleh menggunakan Postman ya. Kalau saya tidak pakai Postman, saya pakai plugin di VS Code namanya HTTP REST ya. Dengan HTTP REST ini saya cukup buat file namanya .http, kemudian saya tinggal buat seperti ini, postingnya dia ke login, konten tipenya email password. Jadi sama kayak menggunakan apa namanya itu, sama kayak menggunakan Postman ya. Jadi sama saja, bedanya ini lewat script saja ya. Oke, saya tinggal tekan Ctrl Alt R, maka nanti dia akan melakukan request ya. Ini contohnya saya login ya, saya login. Nah, sekarang kalau kita lihat respon dari login ini ada success true ya, ada datanya. Data ini array lagi ya, di dalamnya ada user ini di dalamnya ada ID. Jadi ini array yang bertingkat-tingkat ya. Nah, ada token, ada pesan. Nah, data ini bagaimana cara mengambil name-nya misalnya. Nah, itu kan yang kadang jadi masalah kita kan ketika kita bekerja dengan API. Oke, kita langsung praktek saja di Flutter kita. Oke, di login, kalau kemarin kita cuma menampilkan alert, saya matikan alertnya. Nah, sekarang kita akan mengambil data atau respon dari API-nya ya, respon dari API-nya. Caranya adalah saya membuat sebuah variabel, misalnya namanya response decode ya, bebas namanya ya. Kemudian JSON decode ini, kemudian response, saya ambil response dot body, saya print R nih, saya print aja ya, print R di PHP dong. Kita coba satu-satu ya. Jadi ini, kalau ini berarti saya mengambil semua responnya ya, kemudian saya tampilkan. Oke, kita coba login. Maka di komen kita, di debug console kita kelihatan nih success true ya. Ini semua responnya. Nah, sama seperti ini kan responnya. Ada success true, data, user dan lain-lain. Nah, ini kan datanya dalam bentuk array atau array ya. Di sini saya baru mendapatkan semua data. Nah, bagaimana saya mendapatkan success saja? Berarti var, saya buat nih misalnya boolean ya, bool success sama dengan respon decode. Nih kita copy nih key-nya ya, key dari JSON-nya. Nih, baru kita print success. Oke, oh error harusnya karena dia boolean. Oh boleh ya, oke, boolean ya boleh. Karena cuma nampilin boolean saja boleh, tidak ada stringnya. Oke, kita coba lagi nih. Harusnya muncul true ya. Muncul true nih, udah muncul true-nya. Sekarang saya mau ngambil data. Di dalam data ada user, dalam user ada ID sama name. Nah, kita ambil nih satu-satu. Berarti var data sama dengan response decode, kita ambil data. Oke, paham ini? Saya ambil lagi user, var user sama dengan data, saya ambil user. Kenapa? Karena user adanya di dalam data ini tadi ya. Oke, sorry, ini tidak bisa di zoom kayaknya. Saya copy aja dulu. Saya copy. Nih, ini responnya, ini responnya. Nah, bagaimana saya mengambil token? Token sejajar dengan user ya. Berarti di sini ini saya ambil token. Oke, sekarang saya coba tampilin ya. Saya coba tampilin user. Oke, kita tampilin user. Udah kita simpan. Kita login lagi.
maka harusnya di sini muncul nih, data usernya muncul ya. Oke, udah paham teman-teman ya. Kalau mau nampilin token ya tinggal print tokennya. Nah, kalau mau nampilin data dalam usernya, tinggal tampilin dalam user ada name kan? Ya, kita lihat di sini ada user, ada ID, ada name, ada email. Jadi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan arraynya. Maka tampil nanti si usernya. Nih admin ini ya. Oke. Gampang ya? Oke. Nah, berikutnya ada cara lain yang populer sekali digunakan oleh para programmer, yaitu menggunakan model. Ya, di antara kegunaan model ini adalah kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam mengambil responnya. Jadi gini, nanti mengaksesnya tidak lagi dalam bentuk array, tapi dalam bentuk objek ya, dalam bentuk objek. Nah, sekarang yang bikin males itu kadang-kadang buat modelnya. Karena kalau dibuat manual ya kita pasti males ya. Nah, sekarang ada cara lain sebenarnya. Oke, kita lihat dulu responnya. Misalnya ini HTTP responnya, ini tinggal saya copy saja. Saya mau buat model nih. Buat model berdasarkan respon JSON ini. Oke, saya copy, kemudian silakan teman-teman buka situs app.quickttype.io ya, app.quickttype.io. Ini membantu sekali teman-teman. Nah, silakan pastekan nih di sini. Ini respon kita. Ini namanya, nama kelasnya nanti login model misalnya. Oke, udah. Nanti ini udah dibuatin kodenya. Nah, ini kita tidak perlu pusing, ini tinggal pakai nih. Pastikan di sini bahasanya adalah Dart. Teman-teman bisa juga nih kalau kebetulan lagi develop menggunakan Java bisa ya. Kemudian lagi menggunakan Kotlin dan sebagainya juga bisa. Oke, kalau sudah selesai tinggal di copy code, kemudian tinggal dibuat file baru. Pastekan seperti ini, simpan. Namanya login model.dart. Oke, udah selesai. Nah, ini dikasih taunya nih cara pakainya gini ya, dikasih tahu cara pakainya. Boleh di copy saja. Oke, nah ini kita ganti, ini kita tidak pakai cara ini lagi. Oh, termasuk ini ya, ini juga kita tidak pakai. Nah, jadi kita tinggal pastekan. Jangan lupa impor impor library login model. JSON stringnya ganti jadi response.body. Oke, ini udah gampang nih. Sekarang saya mau nampilin token misalnya. Ya, berarti saya print login model. Token itu kan adanya di data titik token. Seperti ini. Jadi saya tidak perlu pakai array-array lagi ya. Pakai objek saja. Udah, kita coba nih tampil. Oke. Nih, udah tampil tokennya. Kalau saya mau nampilin user, misalnya print, oke, login model dot kalau user data dulu, data dot user dot, nah baru tadi misalnya email ini. Nah, kita ngetiknya juga gampang kan, terbantu sekali kan menggunakan model ini ya. Oke. Nih muncul nih admin@admin.com. Jadi menggunakan model ini mempermudah kita dalam mengolah respon API. Ya, respon API itu dalam bentuk JSON kemudian dikonvert menjadi objek menggunakan model. Modelnya tadi teman-teman tidak perlu buat sendiri. Kode ini tidak perlu buat sendiri kan. Ya, jadi tinggal kode responnya kayak tadi ya, responnya di copy, misalnya ini responnya, tinggal di copy, setelah itu dipaste salah satunya di app.quickttype.io. Ini ada banyak situsnya ya, cuman kalau saya pribadi yang sering saya pakai di sini di quickttype.io. Ini sangat membantu sekali kita dalam mengelola respon dari API. Jadi kita nggak ngeraba-ngeraba nih, nanti ini ada kolom apa nih, coba lagi sering lupa seperti itu.
Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi tutorial kita. Kita selanjutnya akan bahas tentang share preference dulu ya. Kita akan bahas share preference. Jadi tokennya itu nanti akan kita simpan di share preference ya. Kenapa tokennya disimpan? Untuk request berikutnya, itu kan udah kita bahas kemarin. Oke, saya cukupkan dulu, nanti kepanjangan videonya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.